Record dan saya akan share screen. Apakah sudah terlihat screen-nya, Bapak Ibu? Udah, Baik, saya akan perbesar. Baik, jadi ini adalah mata kuliah English for Specific Purposes di pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. FKIP. Dan kebetulan saya juga mengampu mata kuliah ini dan ditujukan untuk mahasiswa semester 5. Jadi mohon Bapak Ibu, saya juga agak banyak menggunakan bahasa Inggris karena kami mencoba untuk memberikan pemaparan bahasa Inggris sebanyak mungkin kepada apalagi sudah semester 5 begitu ya. Jadi mohon bantuannya ya Bapak Ibu ya. So, good morning, everyone. Good morning, good morning. good Morning. morning. So, welcome back in English for Specific Purposes. Kita di meeting 7, meeting 7, developing ESP teaching materials based on need analysis. And here you can see the keywords adalah teaching materials, especially in ESP, and need analysis. Let's get started. So before we get started, could you please to join my class? You can open up classpoint.app and the class code is 39860. Silakan masuk ke classpoint.app dan juga jangan lupa kelas code-nya adalah 39860. Seperti yang Anda bisa lihat di sana. Dan jangan lupa, okay, here, this is myself. Could you please joining? Saya ingin lihat siapa saja yang hadir untuk hari ini. Oke, Ibu Altati, right? Kelas code-nya adalah 39860. Anda bisa membuka classpoint.app. Oke, Rini, Ibu Rini ya. Terima kasih, and we will give award stars to everyone who is coming today. Right, next kita bisa ke selanjutnya dan untuk partisipan di kelas point bisa melihat PowerPoint-nya di HP masing-masing, di device masing-masing. Okay, now let me ask you a questions. Hang on. Let me ask you a questions. You can choose. Kalian bisa pilih questions ini. This is the multiple choice. There is no right or wrong questions. Tidak ada yang benar apapun salah ya Bapak Ibu ya. Semuanya bisa memilih. Oke, here you can choose. Silakan pilih. I will collect this response. Pertanyaannya adalah, what do you actually need today or right now? Apa yang sebenarnya Anda butuhkan saat ini? Mungkin secara physically you are in class, but we don't know what actually you need right now. Probably you really want to study, probably you want to eat, probably you want to sleep, or you want to visit Europe. Who knows, right? Okay, thank you so much. I will close the submission. And we can see here a lot of people want to to eat, probably because you're hungry, right? Who's hungry and want to visit Europe? Okay, thank you. I will give a star to you. And next, we go to the objective of the study. So by coming to the class today, I expect you to be able to comprehend the principle of need analysis. And the number one, at the end of the course, at the end of this meeting,
in the practicum, because we have 3 credits, 2 credits for theory and 1 credit for practicum. In the theory, we will spend 100 minutes in this class, and then for practicum, you will be assigned to work in group for the total times of 170 minutes. Jadi akan ada group project yang total kerjanya 170 menit, dan nanti in the next meeting you need to present your product. Right. So this is the overview of our meeting today. In number 1, we will understand what is need analysis, and then we will we will comprehend the process of developing ESP material based on need analysis, and we can evaluate materials, and then we can know the principle of good ESP material design. So need analysis. What is need analysis? That we know that here is the process of identifying, evaluating the needs of learners. So the key words here is needs, kebutuhan gitu ya. Jadi we have different needs, kita punya berbagai kebutuhan. But here kita coba lihat di sini adalah perbedaan kebutuhan di beberapa tempat. Mungkin di Indonesia orang-orang lebih butuhnya misalnya lingkungan yang bersih gitu ya, karena lingkungan di sekitar kita banyak sampah misalnya. Sementara misalnya orang di Europe kebutuhannya barangkali apa? Kalau di kota besar adalah kebutuhannya hijau, yang serba hijau gitu. So people has different needs. So in need analysis, kita juga bisa mendetermine apa konten dan material dan tugas yang cocok untuk pembelajaran kita melalui analisis kebutuhan. So the 3 key points is what do the learners need, what specific vocabulary, and the level of proficiency. Jadi ketika kalian belajar bahasa Inggris secara umum atau mengajarkan bahasa Inggris secara umum, tapi sebenarnya ada kebutuhan misalnya bahasa Inggris untuk businessman, bahasa Inggris untuk pramugari, bahasa Inggris untuk perawat begitu ya. Next. So why it needs analysis needed? Let's watch this video. How about guys? Sistem pendidikan di tiap negara ikut berbeda. Salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia ada di negeri Sakura, Jepang. Apalagi pendidikan dasar di Jepang termarkotop deh. Mau tahu seberapa keren pendidikan dasar Jepang? Seberapa beda sih dengan pendidikan dasar Indonesia? Berikut simak perbedaan pendidikan dasar Jepang dan Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info kebersihan sejak dini. Bersih-bersih juga penting nih. Tahu nggak sih, kalau Indonesia itu merupakan salah satu negeri yang paling sering nyampah di dunia ini. Ya, bukan cuma sampah fisik sih, Indonesia juga jago tuh nyampah di media sosial. Nah, katanya sih, kebiasaan nyampah ini terjadi karena kebersihan dan pengelolaan sampah yang baik yang nggak diajarin di dalam kurikulum pendidikan kita. Beda banget dengan Jepang. Dan tahu nggak sih, kalau sekolah di Jepang ini bahkan nggak punya petugas kebersihan. Tuh, hal ini pun disebabkan kurikulum Jepang mengharuskan Oke, dengan perbedaan antara Jepang dan Indonesia di video ini, bisa dikaitkan nggak kenapa kita butuh need analysis? Why does need analysis needed? Why is need analysis needed? I will try to call you out. Let's see. Oke, Rini. Halo, Rini. Rini? Halo, Yes. Rini, dari halo, lihat video yes, tadi, I'm here. menurut Ibu Rini, kenapa kita butuh need analysis dalam mendesain material materi mengajar? Ya, kita perlu melakukan analisis ya, supaya kita mengetahui karakter siswa kita kita jatuh seperti apa, gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali karena kan di di dalam kelas itu pasti banyak sekali berbagai macam karakter dan juga ada berbagai macam apa
keterbelakangan ya. Jadi kita perlu untuk menganalisis. Jadi kita bisa menggunakan untuk metode pembelajaran apa yang nanti kita akan terapkan. Seperti itu. Okay, good job. Thank you. Because our students have different Oke, background and different characteristic. I will give stars yes. to Ibu Rini. Thank you so Oke, thank you. much. Yes, thank you Next. so much. Okay, so here, what is the function need analysis? As mentioned by Ibu Rini previously, kalau kita bisa identify learners need, kita tahu kebutuhan learners kita itu apa sih gitu ya. Selanjutnya adalah, this one, setting learners objective. This is not adjective but objective. Saya salah typo ya. Jadi objektif, kita tahu apa tujuan learners kita. Selanjutnya kita bisa mendesain courses atau pelatihan dan juga kelas atau materi yang sesuai dengan relevan, yang sesuai dengan kebutuhannya dan sebagainya. Dan ada tipe needs analysis by Hutchinson and Waters. Yang pertama adalah wants, likes, and necessities. Selanjutnya adalah siapa saja sih yang kita tanyain needs-nya. Yang pertama adalah learners, yang kedua adalah subject specialist. Jadi learners kita sebarkan questionnaires dan kita tanya, what do you need to study English? Apa yang butuh untuk belajar bahasa Inggris? Dan yang kedua adalah subject specialist. Do you know what is subject specialist? It's people who work in the field. Misalnya seperti perawat yang benar-benar kerja di rumah sakit gitu untuk mengetahui bahasa Inggris apa sih yang mereka butuhkan. And number three is employers. Employers is yang memperkerjakan atau yang punya usaha atau yang punya rumah sakit gitu ya. Apa yang mereka butuhkan dari kompetensi perawatnya. And number four, of course, we can ask ESP instructor, guru bahasa Inggris yang biasa mengajar bahasa Inggris. Apa yang dibutuhkan? Next. Okay, to save the time, I think we skip this one. Okay, this is the story about a beggar. A beggar tried to beg money from people, and people keep ignoring, or only a few people like giving money until cuma sedikit dia yang ngasih duit ya. Sampai there is a woman coming and write the words. Setelah perempuan ini, a lot of people giving money to the beggars. Jadi banyak ya orang ngasih. Sampai akhirnya beggars itu heran, kenapa? Apa yang kamu tulis di sini gitu. Dan di sini, it's a beautiful day and I cannot see it. Jadi, and sometimes we know what people need kayak gitu ya. Other people know what we do really need. So we need to ask people. Kita butuh pengalaman dari orang-orang. Dan apa yang kita lakukan? Kita bisa sebagai questionnaires, interview, and others. Okay. Bagaimana need analysis useful in designing teacher materials? Kita make sure that our content is relevant and that can help us define clear learning objective, and we can also increase students on learning motivations karena sesuai nih sama apa yang mereka butuhkan gitu, apa yang mereka inginkan. So, apa teaching materials-nya? Ini beberapa tipenya. Ada printed, visual, audio, video, and also the assessment materials. Ini adalah prinsipalnya harus learner-centered, authentic, task-based, skill-integrated, flexible, and collaborative. Now, this is quiz time. So, I want you to join to the class point again. Kalau misalnya start class point-nya bisa di-refresh ya. You ready? Let's get started. So question number one, what is the primary purpose of need analysis in education? Apa tujuan dari need analysis in education? Okay, we will close submission. Oh, there is no response. And the answer is B, to identify and evaluate the needs of learners. And the next Yes, one,
Okay, the next one is, silakan. What is the primary purpose of conducting a need analysis? Oh, ini sudah ya, sorry. Ini sudah tadi. Kita could go to the next questions. Apa primary purpose of need analysis based on Hutchins and Waters? Pilih jawabannya, silakan di class point. Okay. Thank you so much. Now, let's ask Ibu Altatit. I will give stars to this. Why do you think, kenapa Anda, wait, we don't know the correct answer, right? The correct answer is, yeah, that's right, it's B. Udah pintar-pintar semua ya di sini ya. Coba kita tanya Ibu Altatit. Oke, ya. Next. Nah, here, this is the practicum. Di praktik nanti silakan buat grup 4 sampai 5 orang dan Anda bisa pilih ESP Learners Need-nya dari profesi apa, misalnya bahasa Inggris untuk perawat atau bahasa Inggris untuk informatics, engineering, dan sebagainya. Oke. Dan desain satu tipe teaching material based on need analysis yang bisa didapat dari variety of searches. Dan nanti bikin slide of presentation dan kita akan mempresentasi produk Anda masing-masing and we will discuss your products. So this is I want you to do. You make a reflective essay on the paper about what have you learned today. Apa yang kalian pelajari hari ini? Make on the paper and your time is 15 minutes. This is the references for today's materials and thank you so much. Is there any questions? No? If you don't have any question, I think that's all. Terima kasih untuk, thank you so much for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan bersama, ini tadi menggunakan beberapa metode juga, sudah melibatkan mahasiswa. Untuk selanjutnya bisa diperdalam oleh Prof. Badeni. Silakan, Prof. Ya, ya. Ada yang komentar? Ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Nggak ada yang komentar. Ya, saya kira lebih bagus. Awal tujuan dan rangkaian setiap poin itu ada diagramnya, ada ini PowerPoint-nya, ya. Di situ hanya satu poin yang perlu dijelaskan lagi. Sewaktu ini apa namanya meminta mahasiswa untuk memberikan respon, itu waktunya terlalu cepat sehingga nggak muncul. Iya, Prof, Hmm. soalnya saya mikir 10 menit, 20 menit gitu. Iya, jadi perlu ada tenggang waktu memberikan ini kayak besi itu, ya. Ini perlu kirakan ke sana gitu. Ini itu tapi sebenarnya kalau sudah bagus, namun ketika suatu nanti ngajar real perlu ada tenggang waktu. Ini sehingga memungkinkan ada kesempatan berpikir. Kalau tidak diberi kesempatan ini tenggang waktu, maka nggak ada kesempatan berpikir. Walaupun tadinya bisa mengerti apa yang dimaksudkan, tapi kan tidak ada kesempatan dan lewat ya udah ini misalnya biar ibu aja lah, udah gitu tidak gitu ya. Nih, ya itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, tadi pada poin akhir tadi ada pembuatan simpulan sudah dilihatkan mahasiswa, tapi sekali lagi itu tadi agak terlalu cepat sehingga belum muncul kalunya. Saya kira itu bisa ini kan seperti lanjut ya. Baiklah, Terima Prof. kasih. Badeni. Ya. Terima kasih atas reviewnya. Selanjutnya kita akan ke peserta berikutnya, ke Pak Wahyu.